Viral sikap politik Capres 01 Anies Baswedan usai putusan MK dan peresmian KPU atas kemenangan pasangan 02 Prabowo Gibran. Anies jadi oposisi dan harus menolak bila ditawari jadi menteri. Sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Polemik tentang apa yang akan dilakukan Anies setelah gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi atau MK terus menjadi bahan perbincangan banyak pihak, baik para pendukung Anies, partai-partai pengusung, pendukung Prabowo maupun TKN Paslon 02. Banyak pihak yang menjerumuskan menginginkan Anies maju Pilgub DKI Jakarta lagi. Jika ini yang terjadi, maka Anies yang sudah jadi tokoh nasional dan pemimpin rakyat mundur lagi ke belakang. Jika Anies menerima tawaran Prabowo untuk jadi menteri, berarti Anies sudah kalah lahir batin karena telah berkompromi dengan kecurangan dan pelaku kecurangan dan telah berkhianat dengan pendukungnya. Artinya, Anies sama seperti Prabowo di tahun 2019. Anies harus menolak kedua tawaran itu. Dengan melihat kondisi politik Indonesia yang sangat absurd dan kezoliman rezim Jokowi, topangan oligarki Taipan dan Cina komunis, diperlukan sosok pemimpin lurus yang tidak tergiur uang suap, jabatan, proyek, dan tidak takut intimidasi penguasa dan kekuatan Cina. Sosok Anies telah memenuhi kriteria itu. Untuk bisa melawan kezoliman rezim Jokowi, perlu kesatuan dan persatuan tokoh bangsa, baik dari kalangan ulama, cendekiawan, para guru besar, dan akademisi perguruan tinggi, mahasiswa, para purnawirawan TNI Polri, kaum buruh, tokoh-tokoh lintas agama, ormas, jawara, dan emak-emak. Harus ada perlawanan yang kuat, masif, konsisten, dan tulus. Rezim Jokowi yang ditopang oligarki Taipan dan Cina komunis sangat kuat, diperlukan kekuatan rakyat yang solid untuk bisa melawannya. Kemenangan Prabowo Gibran yang direkayasa oleh Cina menunjukkan bahwa saat ini Cina secara politik sudah menjajah dan berkuasa di Indonesia. Jika saja pasukan Cina yang menyamar jadi TKA Cina sudah dipersenjatai secara lengkap, maka Cina tinggal satu langkah lagi menguasai Indonesia, yaitu menjajah secara teritorial. Luhut, sang antek Cina dan pengkhianat bangsa, sudah akan menyerahkan 1 juta hektar lahan pertanian untuk digarap Cina. Kemana arah Cina dengan kebijakan ini? Ada yang mau berpikir tidak kalau rencana ini adalah untuk menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Orang dungu terus menghindari urusan politik. Pola pikirnya hanya berkutat masalah diri sendiri dan kelompoknya. Sepertinya alergi jika bicara politik. Padahal jika secara politik Indonesia sudah dijajah, maka bangsa Indonesia cuma jadi jongos-jongos Cina, seperti yang telah terjadi di Singapura dan beberapa negara lain. Saat ini, jika bicara politik artinya bicara keselamatan bangsa dan negara. Jika ada yang alergi bicara politik artinya masa bodoh terhadap keselamatan bangsa dan negara. Kemenangan Paslon 02 Prabowo Gibran adalah lampu kuning penjajahan Cina secara total. Para pendukung Paslon 02 adalah orang-orang yang telah terkelabui dengan gimmick-gimmick yang ditawarkan Paslon 02, yang sejatinya semua itu akan membunuh dan menghancurkan mereka sendiri.
Perjuangan para tokoh bangsa adalah untuk mengembalikan Indonesia dari cengkraman Cina dan menghidupkan kembali sistem pemerintahan, ideologi, dan tatanan bernegara yang selama ini sudah dirusak oleh rezim Jokowi boneka Cina. Silakan rakyat memilih. Mau terus dijajah Cina cukup jadi jongos dan budak-budak mereka, sehingga membiarkan antek-antek Cina merampas hak-hak rakyat, atau ingin merdeka dan mandiri sehingga kita bisa mengatur negara tanpa intervensi Cina. Gunakan akal sehat dan hati nurani. Jika Anda tidak mau berjuang bela bangsa dan negara, minimal ikut mensupport dan mendoakannya, karena Anda termasuk golongan orang-orang yang lemah. Jangan mencibir apalagi menghalanginya. Semoga para pejuang pembela bangsa dan negara diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik.